Nah, yuk taruh situ ya. Tolong yuk. Sudah? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mak ini rasanya duku, dukunya pasti dibeli di 7 ulu. Kalau mak ini jawab salam lensu, pasti cak lokaknya ibu-ibu lagi buntu. Nah, ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap itu. Kalau mak ini larutnya malam, banyaklah orang pergi berordah. Kalau mak ini jawab salam, caknya lokak nak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, inayah hingga kita pada saat ini kembali bisa hadir untuk majelis taklim yang mudah-mudahan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita nih nak masuk bulan puasa. Ada sebagian besok hari Ahad dan ada sebagian hari ada hari Senin dan ada sebagian hari Selasa. Ibu-ibu nak Senin apa nak Selasa? Senin. Aku insya Allah nak hari Senin. Nah, lebih lagi ada yang hari Selasa. Kita saling hargai, jangan saling beribut, saling berdoa, mudah-mudahan nanti akan masuk ke dalam surga. Aku lah nyiapkan pantun ada 12 untuk ibu-ibu. Pantun untuk bulan Ramadan. Dengarkan satu persiko. Tanjung Pandan airnya jernih, tempat mandi anak gembala. Bulan Ramadan sehari lagi, bulan termulia di sisi Allah. Nah, ada kan? Syahrul Mubarak, Syahrul Kiram. Bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itu istilah. Kemudian Syahrul Mubarak, sebutan Nabi, siang puasa, malam tarawih. Sucikan niat, bersihkan hati, mari berebut berkah ilahi. Mubarak itu istilah langsung dari Nabi. Qad ja'akum syahrus siyam, syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kamu puasa. Itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi istilah mubarak itu adalah istilah Nabi. Apa tandanya? Buah bermusim, buah semangka melimpah ruah. Apa tandanya? Seorang muslim di bulan Ramadan mesti puasa. Semua insya Allah kita akan melaksanakan puasa. Cuman ada juga kadang-kadang keluarga, adik, ponaan, mungkin tetangga di antara kita yang sepertinya puasa beragama Islam,
tapi terkadang tetap juga tidak melaksanakan puasa. Mudah-mudahan mereka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Burung balam memakan roti terjatuh ana aliyah, banyak malam silih berganti, Lailatul Qadar malam termulia. Nanti adanya di dalam bulan Ramadan. Apa gunanya memakai cadar pelindung wajah debu jalanan? Apa muliahnya Lailatul Qadar, lebih mulia dari 1000 bulan. Tuh, alfah syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Anak rusak menyeberang sungai, titian rusak kayunya patah. Ibadah puasa adalah perisai diri dari neraka. Ini hadis Nabi. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai dari masuk neraka. Ibadah-ibadah yang dalamnya bisa menjadi penghalang tembok orang dari masuk neraka. Lanjut, anak sulung jatuh sepeda, ambil kasa pembaluh luka. Mumpung Ramadan banyaklah berdoa, pintu langit sedang terbuka. Ini juga istilah Nabi. Ketika masuk bulan Ramadan, itu pintu langit dibuka. Maksudnya apa? Banyak-banyaklah berdoa. Nanti ada 3 waktu terbaik untuk berdoa itu. 1/3 malam terakhir, waktu menjelang, sedang, dan sesudah makan sahur. 1/3 terakhir itu bagus sekali untuk berdoa. 3 ibadah waktu sahur itu. 1 makan sahurnya, 2 berdoa kepada Allah sesuai keinginan. Yang ketiga istighfar, mohon ampun. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohonkan ampun pada waktu syahar. Saran aku, waktu menjelang sahur jangan dulu nonton TV ngakak-ngiki lucu-lucu itu. Yang buka apa nama itu yang banyak-banyak. Atau kalaupun masih nak nonton, selesaikan dulu 3 ibadah ini. Berdoalah sudah, istighfarlah sudah, sahurlah. Nah sudah, kalau masih tidak tahan, selero masih nonton, nah lanjutlah nonton. Yang rugi itu cuman makan sahur, lupa istighfar, tidak perlu berdoa, nah sibuk ketawa-ketawa depan TV. Kalau bisa perlahan-lahan hindari nonton TV pada waktu sahur. Lanjut, tanam pohon di atas pematang, tanam bayam di pinggir sawah. Mulia Ramadan tidak terbilang, pintu jahanam tertutup pula. Ini juga istilah Nabi, bahwa pintu surga ditutup selama bulan Ramadan. Maksudnya kesempatan orang untuk berdosa itu sebenarnya sudah ditutup oleh Allah dengan peluang memperbanyak ibadah. Telur dadar lauk sarapan adik beradik dibagi 3 agar terhindar bujuk rayuan syaitan terkutuk dibelenggu juga. Ini juga istilah Nabi, bahwa selama bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Agar tenang rasa di hati, banyak bersyukur, berlapang dada. Agar kita tidak merugi, ayo bersiap banyak ibadah. Banyak-banyak bersiap, berencana. Nanti bulan Ramadan nak berapa kali khatam Quran misalnya. Nanti bulan Ramadan nak berapa kali pergi ikut dengar ceramah. Nanti bulan Ramadan persiapkan diri untuk sholat tarawih. Boleh ke masjid, musolla selagi masih aman, atau ibu-ibu juga boleh di rumah. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunat, ibu, maka boleh di rumah, boleh sendiri-sendiri, atau juga boleh berjemaah di masjid. Sebisanya laksanakan, jangan tinggalkan sholat tarawih itu. Nah, itu diantara pantun yang aku ambil dari beberapa hadis Nabi Muhammad
dan waktu aku membuatnya 3,5 jam. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang sebenarnya aku yakin setiap kita nak masuk Ramadan itu pastilah banyak diulang-ulang kembali tentang hal yang perlu kita lakukan. Mungkin kemarin-kemarinnya yang lalu itu juga sudah berulang-ulang. Kalau aku mencatat, Bu, ada 20 hal yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan itu dalam rangka memaksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan membaguskan niat karena Allah, mukhlishina lahud din, beragama ikhlas hanya karena Allah. Berniat, niat itu boleh di malam Ramadan dan boleh, kalau malamnya itu berartinya mulai habis maghrib, boleh juga pada waktu sahur. Nah, bagi orang yang pelupa, mana ada ulama, silakan, yang membolehkan di malam pertama Ramadan itu berniat untuk satu bulan. Tapi ini bukan yang terbagus, walaupun dibolehkan. Nah, yang terbagus adalah pada waktu kita makan sahur. Itulah niat yang paling bagus. Mahallul niyah fil qalbi, tempat niat itu di hati. Nah, jadi terniat aja di dalam hati, aku nak puasa besok lillahi ta'ala, sudah cukup. Dan itu dalam hati saja. Waktu nak sahur atau sesudah sahur boleh, asal jangan sesudah masuk waktu sahur azan. Karena kalau sudah azan tak boleh lagi berniat, karena ini adalah puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niatnya itulah pagi. Tapi kalau Ramadan itu mestinya malam. Itu makanya kita di Indonesia ini kebiasaan sebagian besar itu baca niatnya habis tarawih. Nah, kenapa? Biar nanti tidak lupa di pagi harinya. Nah, bagi yang hafal, yang nawaitu shoma ghadin, fardulillahi ta'ala hazihi sanah, itu saya tidak melarangnya membaca, silakan saja. Tapi itu adalah lafaz niat, bukan niat. Yang niat itu adalah apa yang ada di hati. Nah, kalau saya secara pribadi tidak baca yang kayak itu. Tapi pas nak sahur, nah itu meyakinkan dulu dalam hati, aku ni nak makan sahur karena besok aku nak puasa. Itu cukup. Nah, itu niat. Yang kedua, setelah itu, nah waktu sahur tadi itu ada 3 amal: makan sahur, istighfar, dan mohon ampun. Kemudian masuk waktu, maka mulai kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu pengertiannya atau tarifnya as-siyamu al-imsaku anil akli wasyarbi wal jima'i. Puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Nah, ini mulai ditahan. Berarti inilah yang dinamakan dengan sekaligus inilah nanti yang membatalkan puasa. Mulai dari fajar sodik. Fajar sodik itu masuknya waktu subuh itu sampai nanti matahari tenggelam, sekitar 13 jam. Untung kita di Indonesia, kalau tinggal di Swedia dan Norwegia tahun ini puasanya 17 jam. Mereka tuh 17 jam. Nah, kita di Indonesia sekitar 13 jam. Kemudian selama di dalam puasa itu Ramadan, satu, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran. Kedua, banyak-banyaklah bersedekah, karena sedekah itu jangan dianjurkan. Nabi rajin bersedekah, tapi di bulan Ramadan Nabi memperbanyak frekuensi bersedekahnya. Afdalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah
yang dibayarkan dan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan juga nanti segera untuk berbuka puasa. Jangan dilambat-lambat. Berbukalah ketika masuk waktu. Jangan tunggu selesai azan. Dah tunggu selesai azan. Pas lah ada bunyi seru nih nak nonton di mana di TV di radio. Nah, makanlah. Kemudian bersamaan dengan itu membaca doa. Penanya ibu-ibu selama ini baca doanya sebelum berbuka atau sesudah berbuka? Nah, tolong diubah. Yang benar itu setelah berbuka. Jadi berbukanya itu cukup baca bismillah. Nah, bismillah minum. Kemudian tak makan kurma 3. Atau kalau nak makan nasi makanlah. Nah, kemudian bacalah doa itu. Doa mano yang hafal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini doa juga dari Nabi. Tapi menurut kebanyakan ulama, hadisnya termasuk hadis yang lemah. Tapi kalau tidak hafal yang sahih, itulah baca tidak apa-apa. Nah, hadis yang sahih yang mana? Ada lagi satu doanya. Zama'an zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Sudah hilang rasa hausku, sudah basah tenggorokanku, dan sudah pasti pahala untukku. Nah, itu yang sahih hadisnya. Nah, keduanya itu mau baca Allahumma lakasumtu atau mau baca doanya zahabaz zama'u, itu keduanya setelah berbuka. Kenapa? Kedua secara bahasa keduanya itu pakai fi'il mudhari', fi'il madhi, sesuatu yang sudah. Kan Allahumma lakasumtu, ya Allah olehmulah aku telah berpuasa. Kan sudah puasa. Berarti sudah berbuka. Sama saja dengan yang satunya itu. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa dahagaku. Berarti sudah berbuka baru dibaca. Ya. Jadi pas berbukanya cukup bismillah. Nak lengkap bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kalau aku biasanya itu minum dulu, habis minum baca doa itu baru lanjut nak makan kurma dan lain-lainnya. Karena itu pas nih anak. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim, minum, lalu kemudian baca zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nah, baru kemudian minum dan kemudian dilanjutkan nak makan kurma, nak makan PMP, nak makan burgo CS-nya silakan. Nah, itu kemudian bulan Ramadan itu juga kita disuruh untuk banyak berdoa. Tadi berdoa waktu berbuka, menjelang buka, berdoa di sepertiga malam terakhir, dan berdoa selama puasa. Mulai dari pagi tadi sampai nanti kita berbuka, itu salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Karena kata Nabi, salah satu la yuraddu da'watahum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Satu adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi dalam puasa itu banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa. Yang ketiga itu adalah wal mazlum, orang yang teraniaya. Yang kedua adalah wal imamul adl, imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi banyak-banyak berdoa. Kemudian apa lagi? Kalau ada rezeki berlebih, beri orang untuk berbuka puasa. Berbuka puasa, bukan membatalkan puasa. Batalkan puasa itu masih siang itu.
Nah, untuk berbuka. Ini Nabi yang nyuruh langsung. Man fataras shaimu. Siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, falahu ajrun bimislihi. Maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang diberinya apa? Makanan. Jadi kalau dia puasa 1, dia ngasih orang berbuka 5 orang, hari itu dapat 6 dia pahala. 1 puasa dia, 5-nya adalah untuk dia memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa. Itu makanya di Arab Saudi itu bulan Ramadan ini orang bersedekah itu berlomba-lomba. Bahkan mereka pakai kontainer dia. Jadi makanan itu dibagi-bagi pakai kontainer, siapapun yang lewat nanti dikasihnya. Nah, di Indonesia juga banyak yang nak menerima sedekah di jalan-jalan itu, yang nak menerima sedekahnya yang banyak itu. Tapi tidak apa-apa, itulah kegembiraan dan semangatlah untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Itu diantaranya yang dianjurkan oleh Nabi. Kemudian ada lagi, hindari 2 hal. 1, yang membatalkan puasa ada pasti. Kemudian yang membatalkan nilai puasa. Puasanya tidak batal, tapi nilai pahalanya hilang. Apa itu tuh? Puasa yes, merumpi ho'o. Puasa yes, berbohong juga yes. Yaitu puasa yes, merutuk marah-marah juga nah tuh. Ya balance, cuman dalam rumus ada rumus positif negatif, ujungnya apa? Negatif. Ujungnya nilai puasanya hilang. Ini yang disebut oleh Nabi itu kam min shaim laisa lahul jaza. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat nilai pahala dari puasanya itu. Ilal ju, kecuali hanya lapar. Kenapa itu? Puasa iyo, merumpi iyo, puasa iyo, marah-marah sama uang berlebihan juga iyo, puasa iyo, berutuk iyo, puasa iyo, sombong iyo. Nah itu. Nah, itu yang membatalkan nilai puasa. Ada lagi yang melalaikan. Dia tidak membatalkan, cuma melalai. Apa? Perbuatan yang mubah. Boleh pada dasarnya, cuman karena kebanyakan itu melalaikan. Apa contohnya? Tidur. Tidur kebanyakan. Habis sahur, tidur. Habis subuh, tidur. Bangun jam 11, nanti habis zuhur tidur. Tidurnya mubah, boleh, tapi terlalu banyak. Nonton TikTok, nonton YouTube, nonton Facebook. Kalau yang ditonton itu ada manfaatnya, dengar ceramah, ya silakan. Tapi juga jangan melalaikan. Ini kabarnya sekarang ini ibu-ibu lagi masak juga sambil nonton. Masak yes. Ada pula yang kadang-kadang bikin live. Wah, sambil masak live. Nah, itu. Silakan saja, tapi jangan sampai melalaikan. Nah, itu diantaranya persiapan. Itu ngulang-ngulangnya saja. Nanti sampai bayar zakat fitri, zakat fitrah, kemudian kita melaksanakan sholat. Nanti kalau diantara itu ada yang masih kurang kuat pemahamannya, silakan ditanyakan. Aku ingin menyampaikan hal lain sebenarnya sebagai menambah keimanan dan semangat kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Ingin menyampaikan tentang fakta-fakta tentang puasa Ramadan ini. Ini tambahan pengetahuan untuk menguatkan keimanan kita. Yang pertama adalah, Bu, puasa Ramadan ini diwajibkan kepada Nabi setelah Nabi 2 tahun di Madinah atau pada tahun
tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi Muhammad itu 13 tahun di Mekah. Nah, pindah ke Madinah lah 2 tahun. Berarti lah berapa tahun dia jadi Nabi, jadi Rasul? Sudah 15 tahun. Nabi nanti meninggal di Madinah itu 10 tahun. Berarti Nabi Muhammad itu hanya sekitar 8 tahun melaksanakan ibadah Ramadan. Jauh lebih banyak kita. Kalau ibu sudah berumur 60 tahun, berarti itu lebih dari 45 kali Ramadan bertemu. Nabi berapa kali bertemunya? Nah, 8 cuman. Idealnya kita ini lebih banyak dapat pahala. Cuman sayangnya, nah sayangnya kita ini menang di jumlah, tapi kualitasnya, nah masih jauh kalah. Nah ini yang nak kita perbaiki. 2, ibu tahu dah, awal mula puasa dulu itu tidak langsung seperti sekarang. Jadi turun aja puasa, tidak langsung ini makan sahur. Nanti sampai apa matahari tenggelam waktu maghrib. Tidak langsung kayak gitu. Ciri khas agama Islam itu ada perintah itu berangsur-angsur penyempurnaannya. Jadi ada yang unik. Dulu pertama awal disuruh puasa itu sebagian umat Islam kan belum ada teknisnya. Jadi mereka ngamalkan menurut kebiasaan mereka. Nah, dicontohlah orang-orang, ada orang Yahudi, orang Nasrani, itu ada yang puasa di Madinah waktu itu. Bagaimana cara mereka berpuasa? Mereka itu berpuasanya mulai tergelincir matahari, sholat Isya mulainya, itu habis Isya mulailah mereka berpuasa. Atau sudah tidur, sudah tergelincir matahari tertidur. Kalau sudah tidur, tidak boleh lagi berbuka. Itulah mulainya dia waktu puasa. Sampai masuk maghrib esoknya. Lama dari sekarang. Nah, berapa jam itu? 24 jam dibikin. Sekitar 24, 23, 22 jam. Itu di awal-awalnya. Nah, terjadi 2 kejadian. Pertama, ada sahabat namanya Umar bin Ka'af. Waktu itu kan apabila sudah masuk waktu Isya atau sudah tertidur, tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendekati istri. Dalam arti berhubungan. Nah ternyata Umar bin Ka'af entah hilap, entah makmano, dia mendekati istrinya. Tapi kemudian dia sadar. Dia menyesal, takut, cemas. Besok cepat-cepat datang kepada Nabi sambil mengadu, celaka aku nih Nabi. Ngapo? Semalam aku mendekati istri aku. Nabi tidak bisa ngomong karena belum ada turun wahyu teknis puasa. Jadi nunggu kalau ada nanti wahyu turun. Tidak lama setelah itu ternyata ada lagi kejadian yang lebih tragis lagi. Ada seorang sahabat sebelumnya, sehari sebelumnya, namanya itu adalah Qais bin Mirbah. Qais bin Mirbah ini puasa. Menjelang maghrib dia pulang. Sampai di rumah, dia ngomong sama istrinya, ada makanan enggak untuk berbuka? Kata istrinya, lagi tidak ada. Coba tunggu be, aku keluar cari makanan. Ternyata bininya mencari makanan ini lama, entah membeli, entah minta, entah ngambil, nggak tahu. Lama, dia pulang setelah lewat waktu maghrib berbuka. Ternyata karena lama menunggu bininya pulang, Qais bin Mirbah tertidur. Nah pas istrinya pulang, dibangunkan. Ini makanan, berbukalah. Mana bisa berbuka? Sekarang sudah lewat waktu berbuka, sudah tenggelam matahari. Makanya dia tidak berbuka dan melanjutkan puasanya karena dia takut batal.
Karena memang itu cara puasa di awal tadi. Nah, dia ini puasolah 2 hari 2 malam. Keesokannya itu waktu sholat zuhur pingsan. Dilaporkan kepada Nabi. Waktu itulah turun ayat Al-Quran untuk meluruskan cara puasa. Turunlah ayat Al-Quran Al-Baqarah 186 yang intinya dibolehkan bagi kamu untuk mendekati istrimu pada malam Ramadan. Kemudian dibolehkan padamu untuk makan dan minum sampai masuk waktu subuh. Nah, inilah awal mulanya puasa itu dimulai waktu subuh. Untung ada sahabat yang pingsan. Kalau tidak nambah panjang puasa kita 22 jam, 23 jam atau 24 jam puasa kita dibikinnya. Nah, yang kedua, di awal walaupun dalam Al-Quran itu diwajibkan, tapi masih ada pilihan, Bu. Di awal-awal itu siapa yang nak puasa silakan. Bagi yang tidak ingin berpuasa, silakan bayar fidyah. Walaupun dia sehat, awalnya masih boleh. Di awalnya masih boleh. Banyak sahabat itu yang memilih bayar fidyah. Aku nak nanya, kalau aturan itu masih berlaku sekarang, kira-kira ngambil yang mana ibu-ibu? Tetap puasa atau bayar fidyah? No. Kalau yang ada sen, banyaknya anak nambah fidyah, mandak saya baru puasa. Iya, nah itu orang yang kaya dan dia tidak boleh semangat nak puasa, bayar fidyah dulu itu. Sampai turun ayat. Turunlah ayat secara khusus bahwa berpuasa itu lebih bagus bagi kamu. Kata Rasul, mulai saat itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Layaknya kita sekarang. Tapi yang itu tidak berlaku lagi ya. Lagi masih ngomong apa tak puasa lah bayar fidyah, tak bisa. Bayar fidyah itu hanyalah bagi orang yang sakit dan tidak ada kemungkinan dia sehat. Yang kedua, bagi perempuan yang hamil dan menyusui serta dia dikhawatirkan kalau berpuasa akan berpengaruh kepada kehamilan dan atau kepada anak. Itu boleh bayar fidyah. Selain itu, tidak boleh bayar fidyah. Kalau mau cuman sakit-sakit, demam kepala sedikit, tidak do. Tetap membayar puasanya nanti kalau tidak melaksanakan puasa. Itu. Lanjut. Nomor 3. Bu, ternyata di dalam Al-Quran ada lagi puasa lain. Kalau puasa dalam surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang dimaksud ini adalah puasa bulan Ramadan, mulainya waktu masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Itu puasa. Ternyata ada puasa gaya lain. Ada puasa gaya lain, yaitu puasa tidak berbicara. Puasa ngomong, ngomong, dan itu ada dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau ibu lihat surah Maryam, itu kisah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Dia ini kan Maryam ini ditakdirkan hamil tapi tidak punya laki. Dan dia kan dihujat, bahasa sekarang itu dibully. Dibully oleh orang-orang di sekitar dia, membenci dia. Dia ini perempuan jahat lah, perempuan tak bermoral lah. Walaupun dia orang beriman, walaupun dia yakin dengan pertolongan Allah, tapi kan dia tetap manusia. Sekali-sekali dia juga khawatir. Maka ketika dia sudah merasa akan melahirkan, apa ya bahasa kita sekarang itu, sudah mulai kontraksi, itu dia berusaha untuk meninggalkan rumah dia. Kenapa dia nak keluar? Ternyata orang-orang waktu itu yang jahat-jahat ngato-ngatoin dia itu kepo pula. Sengaja dia lihat di dekat rumah itu, kapanlah melahirkan Maryam itu.
Penasaran pula nak jenguk anaknya mana, laki-laki atau perempuan. Dan tambah lemak mereka ngato-ngatoin. Lagi, nah, caknya mirip dengan si Anu, berarti ini, nah, ayah budak ini. Nah itu tujuan dia adalah untuk menghina Maryam. Nah, di saat dia nak melahirkan, Maryam diam-diam keluar dari belakang rumahnya. Itu dia berjalan tanpa tujuan. Padahal dia semakin merasa nak melahirkan. Pada akhirnya dia berdiri, sudah mulai capek, duduk di bawah pohon kurma. Nah, bukan kebetulan ini, karena nanti ada hubungannya pohon kurma dengan wanita yang hamil. Lalu dia melahirkan di situ. Tanpa ada bidan, tanpa ada orang, tanpa ada tempat bertanya, nangis-nangis dewe, meki-meki dewe. Itu yang dirasakan yang itu. Mutuskan tali pusar dewe. Terus dia bingung nak ngapo lagi habis ini. Nak pulang bawa bayi takut kena bully, kena kato. Pada waktu itu Allah mewahyukan kepadanya. Karena Allah langsung mewahyukan kepada Maryam. Itu dalam surah Maryam ayat 26. Kata Allah, fakuli washrabi wa qarri aina. Kata Nabi, kata Allah, Maryam, kamu hentakkan kakimu ke bawah sehingga keluar air. Nah, persis kayak Nabi Ismail. Jadi keluar air dari bawah. Dan kamu dorong pohon kurma sehingga buahnya jatuh. Dan dia setelah air ada dan kemudian kurmanya jampak, maka Allah berkata kepada Maryam, fakuli washrabi, makan, minumlah, wa qarri aina, dan berbahagialah. Tidak usah kamu hiraukan. Tidak usah cemas nanti dengan omongan dengan orang-orang banyak itu. Nah, itu pelajaran. Uang habis makan itu harus habis melahirkan itu harus banyak makan, harus banyak minum. Dan minumnya, apa makanan terbaiknya? Kurma. Sampai sekarang dokter sudah mengatakan bahwa makanan terbaik untuk ibu-ibu hamil adalah kurma. Bagus untuk ASI. Dan minuman yang terbaik untuk orang hamil adalah air putih. Bukan susu-susu yang dijual-jual banyak iklan itu. Tapi yang terbaik adalah air putih dan kurma. Kemudian tadi Allah menyuruh untuk menggerakkan badan. Habis melahirkan, jangan teguling-guling. Harus banyak bergerak. Kemudian fa imma tarayinna minal basyari ahada, kemudian nanti kamu pulang. Dan kalau seandainya di jalan kamu bertemu dengan orang, dan orang itu mengucapkan kalimat untuk menghina kamu, mengejek kamu, ngato-ngatoin kamu, fakuli, maka kamu ucapkan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku ini sudah bernazar kepada Tuhanku yang Maha Penyayang untuk puasa. Nah, kan puasa. Apa bentuk puasanya? Bukan makan minum. Tadi kan makannya. Tadi minum. Tapi falan ukallimal yauma insiya. Sehari aku udah ngomong. Jadi Maryam itu puasa untuk tidak ngomong. Cuman mikir kan, ya mana cara dia ngomong? Ditanya uang, nak ngomong bahwa dia tidak ngomong tuh mana? Menurut ulama dia ngasih bahasa isyarat. Jadi kalau ada uang atau ngatain dia cuma ngomong. Sehari aku udah ngomong. Nah, itu maksudnya. Ini pelajaran. Kalau kita berbuat baik, dikatoin uang, ndak usah dilawan, diam baik. Puaso dari bicara. Kalau dilawan nambah jadi. Ndak usah bicara, ndak usah dilawan, tidak usah tulis di status. Nah, pola salah aku, cak tetangga ini nak ngucilkan aku galau. Nah, uang sedunia ini tahu. Nah, cukup didiamkan
saja. Nah, inilah puasa gaya Maryam, itu puasa bicara. Boleh ibu-ibu kadang-kadang puasa bicara itu dalam bentuk yang positif. Aku akan puasa dan ikut merumpi habis belanja pagi ini. Nah. Jadi belanja, habis itu tidak usah banyak-banyak ngomong, puasa lah itu tuh. Nah, apa bedanya Bu? Istilah Al-Quran bagus, indah. Untuk puasa Ramadan istilahnya siam. Untuk puasa selain Ramadan istilahnya saum. Saumah. Dia sama katanya urut sod, iya, mim, siam. Tapi untuk puasa Ramadan dia dibaca siam. Kalau untuk puasa bukan puasa Ramadan namanya saumah, saum. Nah, aku tak tahu, mungkin dari sinilah dulu ayahku ngasih nama aku Abu Somah. Somah itu artinya orang yang berpuasa. Jadi ayah orang yang berpuasa. Jadi bulan puasa ini banyak anak aku. Tapi ini nama salah. Ternyata orang dulu itu ngasih nama dengan ada seorang ahli hadis namanya Abu Samah. Oleh wong dusun aku diubahnya menjadi Abu Somah. Kata ayahku setuju, karena dia tidak perlu tahu apa artinya. Nah, kapan aku tahu? Setelah aku masuk pesantren diubah oleh buya aku namun. Jadi di ijazah pesantren diubahnya bukan Abu Somah tapi Abu Samah. Sama itu artinya lapang, orang yang yang berdada lapang, legah hidupnya itu. Nah, alhamdulillah tercapai oleh aku, berlapang dada, dadaku besar. Gemuk maksudnya. Badannya yang besar. Nah, itu. Nah, ya, mudah-mudahan berlapang dada. Yang jelas secara fisik lapangnya ini. Badannya yang lapang. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi apa-apa Bu, sekali sekali puasa jangan dilawan omongan jelek orang. Ini cara menghadapi gosip-gosip negatif yang dicontohkan oleh Al-Quran. Pemeran utamanya adalah Maryam. Maryam itu manusia suci. Ada 4 manusia suci di muka bumi ini. 1, Aisyah, istrinya Firaun. 2, Maryam. 3, Khadijah. 4, Aisyah. Ini wanita-wanita terbaik di muka bumi. Nah, cara menghadapi gosip yang menjelek-jelekkan kita itu adalah dengan puasa. Puasa bicara, puasa jangan direspon, jangan dibalas. Nanti padam sendiri apinya itu. Kalau dibalas justru apinya akan besar, berpindah pula dia dari satu orang ke orang lain. Ujungnya viral. Nah, itu oke. Kemudian hal lain juga, fakta juga di bulan Ramadan ini itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran itu berapa lama diturunkan, Bu? 22 tahun. Ada enggak Al-Quran diturunkan di luar bulan Ramadan? Ada. Tapi kenapa dibilang bahwa Al-Quran diturun bulan Ramadan? Padahal kenyataannya ada beberapa ayat yang tidak turun di bulan Ramadan. Jadi ini ceritanya. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, dia menuliskan yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada bulan Qadar, dan digabungkan dengan ayat syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran,
yaitu bulan Ramadan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang dimaksud adalah pada malam Qadar itu dulu Al-Quran yang sudah utuh di dalam Lauhul Mahfuz langit ketujuh, mulai Al-Fatihah sampai surah An-Nas utuh, itu turun pada malam Qadar itu dari Lauhul Mahfuz di langit ketujuh, turun ke bawah melewati langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, langit ke-3, langit ke-2, langit ke-1, berhenti di langit 1. Bahasa kita sekarang transit, ditaruh di satu tempat namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Nah, disitulah ditaruh. Nanti turun perlahan-lahan 22 tahun itu. Jadi yang dimaksud dengan malam Qadar turun Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit pertama, Baitul Izzah. Nah, sementara turunnya kepada Nabi itu tidak seluruhnya di bulan Ramadan, berangsur-angsur. Lamonyo lebih kurang 22 tahun. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666. Itu mudah ngapalinnya. Jadi kan berapa lama ayat Al-Quran diturunkan? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Biar mudah ngapalnya. Nyatanya bukan seperti itu. Sekitar 22 tahun. Jumlahnya juga biar enak ngingatnya 6.666 ayat. 6.666 ayat. Nyatonya kalau ibu hitung di Al-Quran kita ini surah Al-Baqarah 280 sampai surah An-Nas itu jumlahnya adalah 6.236 ayat. Nah, mana cara biar hafal? Jadikan PIN. Jadikan nomor PIN ATM. Aku mah itu ya, cepat aku hafal. Ku tambah 2 di ujungnya. Tambah itu udah saya tahu. Rahasia. Tapi awalnya itu. Awalnya ayat jumlah ayat Al-Quran ketulis. Yang nomor PIN ATM gitu. 6.236 ayat. Ku ambil dari jumlah ayat Al-Quran. Sambil ingat, dan setiap ngambil duit, ingat hidup nak mati sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, ujung yang 2 itu terserah anak berapa. Lahir tahun 65, bikin 65. Lahir tahun 70, bikin 70. Nah, itu. Nah, Al-Quran ini, Bu, ternyata hebat. Al-Quran ini turun dari Allah yang maha sempurna, yang maha mulia. Dan apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran otomatis jadi mulia. Contoh, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia di antara malaikat. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar menjadi malam yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Mekah menjadi tempat yang paling suci di muka bumi. Tempat yang paling mulia. Malah Al-Quran. Mekah itu salah satu namanya adalah Ummul Qura. Ummu itu artinya ibu, Qura itu bentuk jamak dari Qaryah. Kampung-kampung. Jadi induk kampung, induk sebuah negeri di dunia ini adalah Mekah. Makanya Mekah itu dinamakan dengan Ummul Qura. Dan itu benar. Bukankah Mekah ini tempat yang didatangi oleh seluruh manusia dari penjuru negeri? Setiap hari. Itu makanya Mekah dinamakan dengan Ummul Qura.
ibunya semua negeri yang ada di muka bumi ini. Mekah menjadi mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Kemudian kertas putih, Bu. Kalau kertas ini beli di fotokopi sekarang 100 sih koin. 1000 dapat 10. Dan kalau dia kosong, tidak ada gunanya nih, buang-buang beli orang. Tulislah di sini bahasa Indonesia.